Kudus. Lambang Roh Kudus itu ya gelombang hati, api, dan air. Oke, ini saya doakan. Masih berumur pasti. Oke. Baik, malam ini saya akan menyampaikan menerima karunia dari Tuhan. Sebelum itu kita ulang balik semalam, ada 4 atau 5 perkara yang setiap orang Kristen mesti ada. Doa, firman Tuhan atau Alkitab, apa lagi satu? Lagi community, kemudian sakramen. Semuanya itu setiap orang mesti ada. Kalau tidak ada, kita susah dicari. Tidak ada macam mana. Oke. Nah, di sana ada roda ya buat. Tengah-tengah itu ya buat Kristus. Kemudian roda itu ada apa namanya itu yang Kristus spoknya. Spok kalau bicycle spok tuh yang atau dari tengah menuju ke rem itu kan. Kalau spok itu patah, tanggal roda itu tidak benar lagi. Oke, macam-macam juga itu kita dalam perjalanan roda-roda kehidupan kita. Kalau salah satu daripada ayat kamu sebut itu tadi, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau ada 4 itu, adakah kamu diri kamu dapat buat? Tidak dapat buat. Kalau tidak, Roh Tuhan bersama kita. Sebab itu malam ini kita mau bangkitkan Roh Kudus yang sudah dibagi kepada kamu waktu kamu mendapat sakramen penguatan. Masa bertais ada Roh Kudus sedikit lagi, tapi sepenuhnya waktu kita dikonfirm sakramen penguatan untuk kita dapat melakukan 4 atau 5 perkara yang kamu sebut tadi. Jadi malam ini mungkin ada Roh Kudus tidur, tidak berbuat apa-apa, kita kaku. Berapa orang saja dapat buat sesuatu untuk gereja, untuk umatnya, kaku, bersendirian, tidak mau bergaul sama orang, tidak mau datang di sini. Ada, tapi tidak mau. Karena apa? Kita sangka begini, kalau aku datang sekarang mana ada tuh, sekarang menyusahkan udah orang cakap sama dia, baik aku tidak datang. Betul? Pernah dengar kan cuman ini? Sama saja lah, sama saja. Asalnya aku begini, pergi gereja, balik rumah, pergi gereja, balik rumah, sampai kita tua cuman itu. Kita tidak melakukan sesuatu untuk gereja, untuk umat, untuk community kita. Sebab itu kaku, suka persendirian, jauh dari orang. Dengan umat malam ini, kamu rasa bila lepas ini nanti kita ada pencurahan Roh Kudus, kita menghidupkan apa yang perlu dihidupkan. Bangunkan ya itu roh yang tidur itu. Apabila roh yang tidur itu Roh Kudus yang akan bagi kepada kamu sekian lama itu kan, pasti kamu terkejut. Kamu boleh apa yang saya berdiri depan ini, saya tidak berani dulu. Kalau ke depan ini pingsan saya. Saya sudah kena, itu sudah kena, Paulus sudah kena, banyak orang kena. Sebab itu bila ke depan tidak ada, saya beritahu orang tadi saya cakap main-main saja karena aku kan lari nih.
Cemas. Cemas. Aku main-main saja, yang sudah biasa. Karena Roh Kudus itu hidup. Saya banyak kawan-kawan saya dari Belai. Turangannya hampir 40 tahun kali. Ada yang sakit, ada yang ujur sudah tua, tapi mereka datang karena Roh Kudusnya masih hidup segar. Oke? Saya ambil ketikan ini, ketikan surat Rasul Paulus kepada orang Korintus. Oke, sana. Tetapi kepada setiap orang yang dikurniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain untuk menyembuhkan. Kepada orang yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk mentafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pastinya malam ini kamu akan dapat karunia. Satu karunia apa? Dua, dosanya banyak. Itu pun kalau kamu mau. Sebab itu malam ini mesti kamu buka hati. Kalau tidak, no. Tidur kakak. Oke. Oke, itu yang membungkus-bungkus tuh. Ya, karunia yang akan diberikan sekali lagi. Nah, di atas ada 7 karunia Roh Kudus, yang mana ditujukan menguduskan diri seorang, di mana ditujukan menguduskan diri orang menerimanya. Ada juga disebut sebagai karunia Krisma, bertujuan menguduskan jemaat, seperti dijelaskan oleh Rasul Paulus sudah kita tadi bacakan. Nah, 9 karunia itu ialah satu tadi berkata-kata hikmat ataupun bijaksana. Nomor 2 kata-kata pengetahuan. Nomor 3 karunia iman. Nomor 4 kesembuhan. Orang Jawa ya sembuh. Oke. Yang kelima mengadakan mukjizat. Nomor 6 membizakan bermacam-macam roh. Bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Oke. Keterangan. Kenapa roh-roh diberikan kepada kita? Satu, untuk kepentingan bersama. Bukan untuk aku saja. Sebenarnya aku tidak tahu apa pemberian Roh Kudus untuk saya ini. Satu hari dulu bishop yang masih senior di Seriak, memang kau mengajar. Tapi aku tidak pandai senior. Kasih pandai. Mana saja tak. Bila
Ya lepas jadi pada tahun 19 aku mengajarlah kecapiran, stres. Aku banyak kalau nih apa nih rujukan sulit buat sampai sekarang ini non stop aku belajar non stop sampai aku tua cuman ini kan non stop. Oke. Jadi untuk kepentingan aku pacar orang baru, pacar orang grup dusun sana, yang cuma tujuh kamu nanti, kamu dalam kamu sendiri, keluarga kamu, community kamu di kampung, paroki dan sebagainya. Macam mana kamu kalau ditanya, macam mana ya aku udah tahu macam mana. Jangan tak kalau kamu tidak boleh mengajar, mungkin ada pemberian lain. Boleh kamu menunjukkan kamu sebagai seorang Kristen, menunjukkan semalam sebagai saksi. Apa artinya sebagai saksi yang disampaikan oleh brother Cigu Samsul semalam bersaksi. Kamu menunjukkan hidup kamu, yang kamu itu orang Kristen, kamu itu baik, tidak macam orang lain. Kamu itu baru, tapi jangan menunjukkan hidup lama kamu. Itu pun sudah memberi kesaksian dan mungkin itu pemberian kamu. Oke, itu mungkin senang. Banyak nih macam malam ini kamu menunjukkan bagaimana orang Kristen datang. Kalau tidak ada ya kita senang ada di sini kawak-kawak. Nanti malam ini kamu menunjukkan. Jadi kalau orang melihat siapa? Ada orang dari Seria, dari Belait, kamu sering seminar. Udah tahu. Oke. Nomor 2, memperkuatkan iman. Bila kita mendapat atau tahu 9 karunia itu, kita iman benar. Saya tadi cakap sama kawan saya dari lain. Sekian lama ia mendengar, ia melihat ada orang menerima karunia Roh Kudus. Mungkin bukan dia tapi kawannya. Aku sendiri melihat orang ada karunia. Aku melihat, wah, benar. Aku iman percaya. Bagi orang beriman itu, apa yang dilihatnya bukan di depan ini sudah jauh sekali. Orang beriman itu bukan sampai melihat di Brunei sejak jauh sekali sampai ke surga. Bukan sampai umur kita sekian sudah, kalau mati nanti kalau macam payah berapa. Ya kesingkatnya. Tapi limpaskan aku. Kalau orang beriman dia tahu Tuhan itu bersama aku. So kalau aku mati, wah surga. Next. Kebenaran Injil. Baca Injil. Setiap prayer meeting baca Injil. Kalau orang yang sudah ada pemberian itu tiap kali membaca Injil, bergegar tangannya, dia paham. Wah, Injil ini benar. Kita orang lain tidak macam ini. Waktu pakar sejarah dari Israel mencek kuburan orang dulu. Dalam Alkitab catat, sana ada kubur Zeno. Sana ada kubur Zeno. Barangkali ya benar. Di sana ada dulu Bait Allah dulu sana. Dalam kitab sini jangan mesti siringani sekali dapat benar. Injil itu benaran Injil itu ada. Injil cakap contohnya, kalau aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak melekat pada pohon atau pokok anggur itu dan ranting itu tanggal dari pohonnya, pasti kamu tidak dapat buat apa-apa. Betul. Kalau kamu tidak
melekat dengan gereja itu, jauh dari Tuhan, lihatlah hidup kamu. Tidak senonoh, stres. Bila itu sudah stres, kayak kacau, tidak ada berkat. Mau marah, sudah marah mau makan orang. Marah, mau makan orang. Macam itu, Pak. Oke. Paham, ah? Nah, ini keterangan karunia yang diberikan. Nomor satu, kata-kata hikmat, kebijaksanaan. Mengerti, paham apa yang patut dibuat di dalam situasi sangat sulit. Kalau kita ada pemberian hikmat, wah aku stres lah, anakku fail, lagi pun aku ada duit, aku ada ini masalah cemananya. Mau buka store, lihat Grimoxon. Sama aja macam kita mau makan orang sensitif makan apa. Jangan ada kok stres nih. Kalau orang bijaksana ya dapat. Kalau ada pemberian itu, Tuhan yang bagi kita jalan keluar. Bila Tuhan bagi jalan keluar, cuma kita senang. Wah, senang nyaman tidur. Kalau udah pukul 4 dengar bunyi kaca bunyi. Pukul 5 udah ada tidur. Oke. Nah, nomor 2 karunia pengetahuan. Bila harus bercakap dan bila harus tidak boleh bercakap, apa kata-kata digunakan? Adakah pemberian Roh Kudus begini? Oi, antuk. Oi, sial kau. Macam itu. Jadi kalau bercakap nih, macam kita orang Kristen, kita tunjukkan bercakap tuh cek mulut. Bila telah bercakap tidak dapat dibus tuh, bukan macam cerita. Kalau kita dibus, oke, dia saja akan berhabiskan. Kalau mulut bila telah bercakap, lurus lagi orang itu dekat kita, yes. Ada satu cerita. Jadi lah kalian masih kami kanak-kanak lah aku umur 13-14 lah. Kami keliling lah, ada orang meninggal, jadi keliling di kampung, budak-budak saja nih keliling. Jadi kami menceritakan tentang scout nih. Jadi apalagi ada seorang sana, kami mengumpat bapaknya, kami tidak tahu ia ada di sana. Jadi kalau saya tahu asal buat nama bapaknya, ya masa kau dulu tablet teleponnya, anak-anaknya sekarang dia kah? Jadi kawan kami sana nih signal kurangnya apa? Sekali jari kami semua diam. Ya, masa tidak mau ketawa, dia ada sana. Sekali kau. Semua kami ketawa. Jadi saya ini marah. Mana aku merhati? Benar, merhati. Nah, itulah kok. Jadi ya, tidak tahu lah perlu saya kata atau tidak. Kalau kita menanyakan, macam itulah. Kalau bercakap tuh lihat sama jangan menunggang. Kriswana, karunia iman mampu melihat janji dan rencana Allah dalam suatu situasi. Iman itu kuat. Aku sebut lagi kawan lagi ya. Jadi bulan ini juga ada orang meninggal di Semiliang. Jadi jumpa dia sana ada. Sanggup kau jalan? Sudah trotoar kau dari sendiri, dari aku dari siapa lagi? Umur sudah tua, sakit jantung lagi, baru keluar dari hospital. Dia berapa kali hospital tuh keluar. Jadi bagaimana aku sudah kawan meninggal, jadi aku percaya Pak. Aku percaya pada Yesus sendiri Pak. Pasal aku tahu aku dalam hati macam mana juga. Aku sudah melihat jauh sana.
imannya kuat. Dia enggak memikirkan yang ia enggak dapat buatannya. Jadi tanya bininya sana. Dia di sana. Siapa dari kamu? Siapa lagi kalau nanti? Enggak takut kan? Enggak takut di mana asas dan bunyinya di kita sudah luasnya. Asas darah ya artinya tua malam lagi terakhir. Kadang-kadang yang keras baru itu ikut memberi. Jadi kadang-kadang cerita itu sampai zaman ini cakap rumput, berat paham kalau rumput, tadi sirih sudah. Belok kanan dekat tengah jeraya, belok mengajuk ke postering. Keretanya mobil kali kiri, dapat ada kereta break baru berdiri lah. Oke, nah itu semuanya yang beriman itu yang percaya bah, jadi datang. Bukan saja primitif pun datang, tapi sini sudah jauh dari datang. Karena pandangannya jauh, iman kuat. Banyak orang kita lihat yang mana dia beriman. Mungkin pemberiannya di sana sama dia. Mungkin kita semua ada karunia iman tadi. Betul? Puji Tuhan. Karunia kesembuhan, menyembuh berbagai penyakit fisik dan mental serta rohani. Bishop dulu, masa itu bishop. Jadi kita dengan hari waktu pre-oper di sana di Pulis. Apa nama Pulis? Ada rumah Pulis di dekat Supasi di sana tuh. Aryo kan? Aryo? Apa latinya? Pre-oper masih lagi oke. Balik ke sini. Pikir-pikir, bukan masalah setan ya. Jadi datang sekali besoknya ya kurang aku depres. Sudah ya depres dia tahu sudah ya doa sembuh. Bulan nafas kata dia ini. Berapa orang dari sini? 3 orang dari Sedia, 2 orang dari sini. Kami berubah di belakang sana. Ini terkini di berita terkini. Jadi kami 5 orang kawan. Karena aku mungkin pemberianku bukan karunia kesembuhan. Mungkin aku orang pun masih hidup. Saya rasa dari panggil kawan dari sini mungkin di antara kami 5 orang pada pemberian bang. Nah, pasal ada kawan-kawan membawa seorang askar, beliau kami sekali dia sembuh, tapi malam itu kami 5 orang pun semua anak. Aku sampai ke rumah merasakan menangis. Sini sakit, kan? Wah, karena nolong orang, nama hilang. Kawan saya itu dari Syria, jauh kan toh. Kenapa ya sanggup datang ke sini menyembuh orang? Apa jawaban kamu? Good. Berapa menit saja yang berdoa-doa itu, tapi untuk pergi balik mungkin sejam. Ada seorang kawan aku tuh dari Belair datang. Apa ya saja dapat? Terima kasih ya, terima kasih. Kami tidak ada menerima apa-apa pun. Bukan jadi dukun Kristen pun. Ada pelanggan lagi, jadi jangan kalau mati bukan dukun deh. Jadi sembuh dia. Di antara kami 5 orang itu ada pemberian kesembuhan. Dan terus siapa? Yang pasti aku bukanlah. Ada orang. Oke. Puasa mengadakan mukjizat. Mukjizat tadi susah. Kurang-kurang saya kena bagi ini. Ada macam siapa ada itu di telinga tuh ada apa namanya? Ya ada pemberian. Yang kita ini jangan coba-coba tiba-tiba mungkin dalam. Tapi jangan salah. Yang ini karena puasa mengadakan mukjizat ini
setan pun pandai. Setan pun pandai yang membuat ada saudaraku di Bukit Udal, ada iparnya sakit, lalu panggil orang dukun. Dia pegang dukun untuk nama makanan rakyat itu lembis ya, kan? Ya pegang rambut, tariknya rambut itu sekali paku keluar. Wah luar biasa, wih pandai. Tiga hari mati orang itu. Bukan kalau musisi dari Tuhan bukan cuma ini tadi. Oke, next one. Yang kelima dulu ya. Tadi ada contoh-contoh orang dulu kan, orang-orang santan, orang Saint Benedict lah, pada Pio apa namanya kita tuh, Pio. Ya, orang itu ada musisat banyak. Jadi banyak tidak tercatat, banyak yang dua tercatat. Jadi saya tidak sebutkan sinilah untuk di mata-mata. Banyak orang yang pandai-pandai. Mungkin ada di antara kita di Indonesia yang kita tidak tahu lah. Itu Tuhan, Dia saja yang tahu. Oke. Yang keenam membicarakan macam-macam roh. Dunia ini mampu membicarakan sama ada itu dari Tuhan atau sebaliknya. Kadang-kadang kalau salah reopa, rajin englio dan salah, karena yang aneh roh lain. Sama saja apa yang disampaikan oleh Bishop tadi kan kurang. Dia pikir dia ini karena oleh roh jahat yang bercakap tadi anak tulis tuh, pikir roh jahat. Apa beritanya masih lagi ada? Oh, besok datang lagi. Ada macam-macam pemberian kan, dia dapat memisahkan. Oh, macam ada membisikkan dia. Oh, jadi bukan karena rasuknya, dia dipres, dia tuh oleh baca pikir. Oh ya, Prewa itu dalam dengan membagi dia kedamaian. Sungguh, itu kalau salah Prewa, itulah kenapa ada mau sungguh kalau salah. Di sini itu disandarkan bahwa tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama yang memberi karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh yang sama, Roh Kudus. Tidak ada roh yang lain, Roh Tuhan, Roh Kudus. Karunia bernabuat merupakan kata-kata berasal dari Tuhan yang diilham oleh Roh Kudus. Menubuat ini lebih kurang macam mana, Pak? Ramalan, macam ramalan, tapi benar. Saint Benedict dia meramalkan, dia hidup tuh tahun 18 sekian, ratusan tahun dulu. Tapi dia sudah menceritakan tahun ini, tahun lepas, tahun ini. Dia ada pemberian dari Tuhan yang dia boleh melihat dia akan datang. Itu banyak buat. Ada kita apa buat teman-teman? Kurang suci. Kalau kita nih, kalau ada orang banyak orang bawa respon, nunggu giliran. Apa nih? What is my future? Banyak. Lama-lama yang minta tuh, fee berapa? Oke, nah itulah ada orang ini yang tapi ini tahun ini dia buta. Nggak tahu kalau siapa, aku lupa sudah. Dia buta, tapi dia meramalkan sudah diberitahunya sekian tahun bulanannya Ukraine dan Rusia perang, perang. Dan di Timur Tengah kacau. Dia masih hidup sampai sekarang ini. Nah itu baru kuat. Jadi mungkin
Orang macam kita ini susah lah, kita ini banyak dosa. Udah dapat ngatur, orang masuk. Karunia bahasa roh. Kalau orang katakan, wih, gimana? Kalau dapat bahasa roh saja, mereka kawan tuh nih. Kalau dapat bahasa roh saja, wih, macam mana kamu mendapat? Anu kan sengaja ataupun yang itu aku susah berapa lama baru dapat sampai sekian. Oke. Nah, sini ada 3 jenis bahasa roh. Berbicara dalam bahasa asing. Waktu Petrus dan members-membersnya selepas Yesus naik ke surga, durang ini satu bilik lah, di floating lah, mungkin rumah Marcos lah, Saint Marcos kali. Jadi durang lah macam kata-kata. Tiba-tiba durang karena macam terusuk karena dikuasai oleh Roh Kudus. Ruang bilik itu dipenuhi bilik pasar Roh Kudus. Malam ini pun macam apa ya? Betul? Kamu rasa malam ini? Kalau sampai ke sana, kamu rasa? Orang macam mana? Orang berbahasa. Jadi orang menyebut, orang di luar, orang menyebut orang ada yang kumpul di atas tadi. Orang Peter, orang si ketua Oke. Itu bahasa orangnya, bahasa ini ya. Kemudian, wah, luar biasa. Oke, nah. Nomor 2 bahasa semacam berbuat. Aku ingat sister dulu ya dinyanyikannya, kemudian dia menggunakan sambil dia menggunakan bahasa roh. Dia pernah buat bercakap. Karena kalau meeting kita baca firman Tuhan kan, dia tidak. Dan kami pun dulu pernah buat itu. Oke, macam aja keluar saja di pikiran kita nih, keluar dari mulut. Yang ketiga sering digunakan oleh kumpulan karismatik. Detek primitif kita ada tuh. Oke. Ada orang yang pandai, ada orang mencoba. Malam ini kami kasih kamu pandai. Oke. Asal saja kamu membuka hati kamu, mungkin berguna. Di sana, di sana, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia akan mengucap hal-hal yang rahasia. Malaikat pun dah paham. Apalagi itu setan, dia dah paham tuh bahasa roh. Sebab itu kita ada rahasia. Kita menggunakan bahasa roh itu, setan dah paham. Antara kita dengan Tuhan saja. Nyamannya. Dah paham. Kan baik kalau kita dapat itu. Bila ada anti setan sedang mau kita buat sebenarnya ya setan sudah kepahamnya. Baik. Cuma tuh. Itulah kami coba ada kawan saya pegang kepala anak sisirnya baik sudah. Karena bersemangat karena anak tuh sudah selesai perioba. Jadi rasa juga kan. Oke, nah itu sekarang macam itulah kalau kamu membuka hati kamu, membuka hati. Oke, next one. Menafsir bahasa roh khusus dikhususkan kepada orang tertentu. Ya, susah menafsir aku pun dah paham, pun dah sering dan mungkin ada orang macam ada Peter Kyoto dia pandai.
Dia paham tuh kalau orang bahasa roh, jangan kamu coba-coba bahasa roh dengan hadapan dia. Dia tahu, tapi ya tahulah bahasa roh ini bukan untuk orang jahat, untuk Tuhan saja. Oke, nah dan mungkin ini susah, ada orang lah kita jarang orang ada orang ini ya. Oke, Tuhan. Nah, proses menerima karunia itu kita tanya macam mana tuh berada? Oh, ini ada satu proses bagaimana menerima Roh Kudus. Malam ini kita buat apa sih nanti prosesnya, yaitu melalui baptisma Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Malam ini kita buat, kita rasa, jangan takut, buka hati, jangan lari. Bilang kamu, maaf nih orang mesti lari, supaya menangkap gitu. Nah, Rasul dulu pun menggunakan doa tiap kali durang meminggil sana sini, durang ada menggunakan bahasa roh. Oke. Ketika Petrus menyampaikan firman Allah di satu tempat yang ucapkan tadi itu, semua orang lidah-lidah api di atas kepala orang yang datang. Masa itu menempang tangan. Nah, ini contoh Kisah Para Rasul ayat 9 pasal 19 seterusnya. Kemudian kedua contoh Kisah Para Rasul ayat 8. Saya bagi contoh sini. Jadi Rasul itu jalan sana sini sampai ke Turki. Lalu ada rombongan sana sudah sampai. Kadang-kadang orang ini ke sana berbulan-bulan, tempat lain lagi kira berbulan-bulan di sana, balik lagi ke tempat asal. Lalu orang tanya, macam Rasul Paulus di Efesus kah? Kamu sudah baptis, sudah menerima pencurahan Roh Kudus, baptis dalam Roh Kudus? Belum. Ada yang sudah kami baptis oleh Yohanes. Yohanes baptis pakai air. Oh ya, oke. Nah, sekarang aku baptis kamu dengan Roh Kudus. Sekali ya, baptis baru komplit. Di sana sini belum jalan. Ketika jalan punya, tapi itu sikap. Wah, sudah bawa kanan. Semua bersemangat. Jadi Rasul Paulus tidak lagi susah-susah. Dia jalan lagi sana sini sampailah ia mati di Rom sana, di Italia sana. Jadi orang yang sudah kalah itu, orang mendirikan gereja lagi. Begitu orang buat sana sini, Turki itu negeri Kristen. Banyak lagi sampai ke India orang. Oke. Sekarang yang ke-9 contohnya yaitu Ananias, Kleopa, Saulus ataupun Paulus. Nah ini kita minta maaf sakit-sakit kali kamu bicara. Nah Rasul Paulus itu ataupun Saulus jahat. Dia itu orang Kristen. Apa kerajaannya sebelum dia berubah? Dia membunuh orang Kristen. Dia jalan sana sini, dia bunuh orang. Satu hari dia pergi ke Damaskus, Damsyik di Syria sana. Dia jalan ke sana. Tiba-tiba untuk membunuh orang Kristen sana. Tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya di langit. Cahayanya begitu terang sampai ya matanya buka sampai ya jatuh. Lalu suara itu berkata, Saulus, kenapa engkau menganiaya saya? Paulus cakap, kau siapa? Maka dia nampak, aku Yesus. Terus yang dia nampak lagi, Yesus cakap,
Tidak apa, boleh karena kau tidak nampak. Kau pergi ke Strela Bandar itu, Damaskus. Kau tinggal di sana. Aku akan memanggil ada orang akan membuka kau. Pada waktu yang sama, Yesus memberitahu Ananias. Lalu Ananias, coba kau pergi ke sana tuh. Setelah itu ada orang buka, dapat kau Rehoboam itu. Ananias cakap, Paloi, dia memang bunuh orang Kristen. Masa kita Rehoboam ya? Yesus ya banyak sudah bunuh orang kita. Buat apa dimaafkan? Buat apa kita bagi dia baik? Yesus cakap, aku guna ya. Mungkin kita tentang tahu. Mungkin kita berkata begini, buat apa baik sama dia? Sama-sama kita dari dia. Tapi aku jangan harap tujuh ya. Jangan pernah harap aku cekin. Ya semua supaya sama-sama. Aku nggak kacau, dia nggak kacau. Aku keren ya, munafik. Dia dari orang. Macam Ananias. Kita memikirkan dunia itu jahat dulu, acak dari dulu. Kita ingat dulu kisah lama dulu sebelumnya Kristen. Kita capek sudah berjalan dulu Ini masuk Kristen sudah ya. Oh enggak mau tahu kayak dulu. Ini kita perlu macam-macam. Betul. Macam mana kita dapat buat kalau pikiran macam itu? Macam mana kita buat perkara itu untuk meminta Roh Kudus itu memasuk kita dalam ini? Adakah hati kamu macam itu? Adakah kamu masih menyimpan sesuatu? Kamu cakap-cakap ya udah baik. Jahit nak, jahit ya. Jahat. Sorry aku bahasa tutup. Macam-macam kita. Kenapa Roh Kudus itu kita minta? Macam mana aku berada mau macam mana di mana? Satu ya Bapak, bersihkan dirimu. Kita tidak mau kalah, orang mesti kalah. Aku tidak boleh ngakun, aku tidak boleh cakap baik karena kau jahat. Jangan kau bantah cakap aku boleh bantah kau. Aku betul, kau salah. Itu ada niat. Jadi aku katakan di sana. Kenapa aku katakan di sana? Asal kadang apa? Karang lepas ini. Oke. Nah, next. Habis. Kita